feel your love. I just wanna feel your love. Halo, nama saya Faradina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai game teori. Game teori pertama kalinya dirintis pada tahun 1913 oleh Zermelo, yang kemudian dikembangkan oleh berbagai ahli lainnya dan dipopulerkan oleh John von Newton, seorang ahli matematika pada tahun 1928. Pada awalnya, game teori ini hanya dikhususkan di bidang ekonomi, namun kemudian berkembang dan dapat diterapkan di berbagai ilmu sosial lainnya, seperti ilmu manajemen, ilmu politik, ilmu psikologi, dan ilmu administrasi. Menurut Mersenne, game teori merupakan suatu model matematik dari konflik dan kerjasama di antara pengambil keputusan yang rasional, di mana game teori mengambil keputusan-keputusan dari berbagai situasi yang berbeda dan melibatkan berbagai kepentingan. Nah, tujuan utama dari game teori ini mengambil suatu strategi yang menghasilkan payoff yang paling optimum, di mana game teori dapat ditentukan dengan menggunakan bentuk matriks ataupun pohon game. Terdapat 4 elemen dalam game teori. Nah, elemen-elemen ini dapat kita lihat dari matriks berikut ini. Jadi, elemen yang pertama yaitu pemain. Pemain merupakan pihak-pihak yang mengambil keputusan dalam suatu game, di mana pemain dapat memilih dan melaksanakan suatu aksi dalam suatu permainan. Dalam matriks di samping, dapat diketahui bahwa terdapat 2 pemain, yaitu pemain A dan pemain B. Elemen yang kedua yaitu pengaturan. Dalam satu permainan, pasti terdapat pengaturan, di mana pengaturan ini yang menentukan pemain mana yang harus bermain, kapan pemain harus bermain, apa yang harus dilakukan, dan strategi apa yang akan dilakukan oleh pemain, di mana pengaturan ini yang akan menentukan atau menjadi kerangka dalam penentuan suatu strategi. Nah, elemen yang ketiga yaitu strategi. Strategi merupakan suatu aksi yang dipilih oleh suatu pemain, di mana dalam matriks di samping, strategi yang diambil oleh pemain A yaitu ada strategi A1 dan A2, kemudian strategi yang diambil oleh pemain B yaitu strategi B1, B2, dan B3. Dan elemen yang terakhir yaitu payoff. Payoff merupakan konsekuensi yang diterima atas pelaksanaan strategi yang dipilih oleh suatu pemain, di mana payoff ini dapat berupa jumlah, uang, bahkan sampai risiko. Nah, pada matriks di samping, payoff yang dihasilkan merupakan angka-angka yang berada di dalam kotak. Ada 8, 9, 5, 2, 3, dan 4. Terdapat 2 contoh dalam game teori, yaitu two-person zero-sum game dan Prisoner's Dilemma. Yang pertama, two-person zero-sum game. Model konflik ini merupakan model yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Permainan ini biasanya dilakukan oleh 2 pihak, bisa berupa 2 orang, 2 kelompok, 2 organisasi yang memiliki kepentingan yang saling berhadapan. Permainan ini disebut permainan jumlah 0 karena keuntungan atau kerugian yang dimiliki oleh satu pihak sama dengan keuntungan atau kerugian yang dimiliki oleh pihak lain. Jadi, keuntungan atau kerugian dalam permainan ini adalah 0. Kemudian, biasanya kepentingan yang ada dalam model konflik ini yaitu berjumlah 2 kepentingan atau lebih. Yang kedua, Prisoner's Dilemma. Prisoner's Dilemma merupakan model yang paling terkenal dalam game teori. Nah, model ini pertama kali diciptakan oleh Tucker pada tahun 1940-an. Model ini menggambarkan adanya 2 narapidana atau orang yang tersangka melakukan kejahatan. Nah, untuk mencari siapa pelaku dan juga berapa lama hukuman yang pantas diterima dilakukan dengan melakukan interogasi di tempat yang berbeda, di mana jawaban yang dikeluarkan antara 2 orang tersebut akan menentukan siapa yang menjadi pelaku dan berapa lama hukuman yang akan diperoleh, sehingga diperlukan strategi yang tepat di antara kedua orang tersebut. Nah, itulah contoh dalam penggunaan game teori. Dalam penyelesaiannya, hal ini bisa dilakukan menggunakan matriks dan juga pohon game seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi intinya, game teori merupakan suatu teknik pengambilan keputusan dengan melihat strategi dan payoff yang akan diperoleh, di mana strategi yang dipilih adalah strategi yang menghasilkan payoff dengan nilai yang menghasilkan keseimbangan.
Sekian yang dapat disampaikan oleh saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.